Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aprilia, mahasiswi akuntansi di Universitas Muhammadiyah. Seperti biasa, saya mau bahas teori akuntansi dan kali ini yang dibahas adalah agensi teori. Apa sih agensi teori itu? Menurut Jensen dan Mackling, agensi teori adalah hubungan keagenan yang timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka fokus dari teori keagenan adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan timbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Pada kenyataannya, informasi simetris itu tidak pernah terjadi, karena manajer berada di dalam perusahaan sehingga manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan. Sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu asimetri informasi. Masalah keagenan muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Manajemen bersikap tidak membedakan risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko. Tetapi manajemen menanggung risiko dengan bayaran tertentu. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari secara terus-menerus untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan. Menurut Hadi Pracitno, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan seperti biaya pemantauan, biaya pengikatan, dan kerugian residual yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Jensen dan Mackling membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya, residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Beberapa agensi konflik menurut Jensen dan Mackling, yaitu yang pertama moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua, adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antara manajer dan pemilik. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori keagenan adalah variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.